bersama kami di Zoom kali ini. Teman-teman, kita malam hari ini mau membahas tentang kaum muda dalam perspektif kepemimpinan Kristen. Nah, nanti akan disampaikan oleh Kak Maria. Kepada Kak Maria, saya persilakan. Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, senang ya saya akhirnya reunian dengan angkatan kalian semuanya ini. Halo. Angkatan yang banyak sekali. Iya, Kak. Nanti dipastikan di pertemuan selanjutnya lebih banyak lagi, Kak. Wah, Amin. mantap ya gitu. I'm so happy and so glad untuk pertemuan yang dibuat ini menjadi satu hal yang luar biasa menurut saya ya, di tengah rekan-rekan dengan segala pelayanan, kesibukan dan yang lainnya bisa sama-sama menyatukan hati untuk punya kerinduan belajar bersama, punya hati yang mau ditaruh bersama untuk sama-sama dekat dengan Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa. Ini salah satu kualitas dari seorang pemimpin yang mau teachable ya, mau belajar sesuatu, kemudian mau memenuhkan dirinya untuk dipenuhi dengan kehidupan Kristus kayak gitu. Nah, saya ingin sama-sama belajar dari proses apa yang saya dapat selama ini ya, bagaimana kita sebagai seorang muda dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin, masing-masing punya kapasitas dan masing-masing punya levelnya tentunya ya, tidak bisa dibandingkan bahwa oh itu Kak Maria itu mimpin banyak orang baru disebut pemimpin, atau Melvin jadi Pak Pendeta itu baru disebut pemimpin, sedangkan kita apalah. Nah, saya ingin sama-sama menyamakan persepsi kita, even kita memimpin hanya anak TK kayak gitu ya, tetapi kita adalah seorang pemimpin. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana panggilan pemimpin itu, bagaimana kegelisahan yang ditaruhkan dalam setiap kita untuk menjadi seorang pemimpin kayak gitu ya. Saya pikir apa yang diberikan kepada saya, materi yang diberikan kepada saya coba modifikasi sehingga outcome-nya tetap saja dapat, tetapi menurut saya ini bagian dasar yang penting supaya ketika kita mau mengembangkan satu komunitas ini, kita tahu dulu posisi kita seperti apa sih sebagai pemimpin muda dalam levelnya kita masing-masing ya. Saya yakin dan kita semuanya dipercayakan satu kapasitas kepemimpinan, meskipun kita hanya seorang diri, kita adalah juga pemimpin karena kita memimpin diri kita sendiri ya, self leadership gitu. Lebih mudah memimpin orang lain ketimbang memimpin diri sendiri, karena kita lebih banyak mentoleransi diri daripada memberikan toleransi kepada orang lain. Kita bisa saja cenderung untuk nggak terima kalau orang lain gagal, sedangkan kalau kita gagal kita banyak sekali nggak apa-apa, namanya juga manusia, gagal itu wajar. Oke ya, kayak gitu ya, kayak gitu seringkali kayak gitu. Saya pun juga kayak gitu. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama dulu satukan perspektif kita melihat sebuah kepemimpinan itu seperti apa. Izinkan saya untuk share screen. Nanti kalau waktu saya ngomong terlalu panjang, tolong ya kasih Kak waktunya panjangan. Kayak gitu ya. Jangan sampai saya berpikir ini kuliah, jadi menghabiskan 2 SKS sekaligus. I think so happy. Thank you so much. Malam hari ini kita belajar bersama-sama ya, bagaimana sih Tuhan menaruhkan kapasitas orang kepemimpinan dalam diri kita. Nah, kita mau dasarin dulu apa sih yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi dasar, kenapa Tuhan itu concern dengan sebuah kepemimpinan. Tuhan menaruhkan hati kepada kepemimpinan setiap kita. Kalau kita mau baca sama-sama di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 18, kita tahu kisahnya ini ya. Kita akan coba baca dulu ya ayatnya, nanti sebelum saya ngobrol macam-macam kita harus bisa mendasari dulu kebenaran firman Tuhan ya. Ini yang menjadi dasar kenapa Tuhan selalu rindu bahwa anak muda itu memimpin, anak muda dipakai Tuhan untuk melakukan sebuah kegerakan, anak muda dipakai Tuhan untuk melakukan sebuah transformasi, sehingga kita akan melihat satu
perubahan terjadi dari satu bangsa karena ada anak muda yang dipakai Tuhan. Entah itu anak muda dari anak kecil, dari anak remaja, dari orang tua, semuanya dipakai untuk menggenapi panggilan Tuhan. Nah, kita akan sama-sama baca di Hakim-Hakim 2 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan. Kata sebab Tuhan berbelas kasihan itu artinya menjadi hati yang compassion, yang penuh dengan kasih. Mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, bagaimana Tuhan memakai Musa, kemudian selanjutnya digantikan Yosua, bangsa Israel dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Musa punya karisma yang luar biasa, kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan Yosua yang penuh dengan tanggung jawab. Dan mereka bisa merebut tanah-tanah dari musuh-musuh mereka, orang-orang enak, orang-orang raksasa besar, mereka taklukkan. Itu menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Tetapi bagaimana terjadi satu gap, satu persoalan di mana setelah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel mengalami krisis leadership. Ini sangat menyedihkan menurut saya. Di Joshua pasal terakhir, bagaimana kita bisa melihat Yosua membagi-bagikan tanah perjanjian, tetapi di Hakim-Hakim pasal 1 terjadi satu krisis kepemimpinan yang membawa bangsa Israel menghendaki adanya raja yang memerintah secara fisikly nampak seperti bangsa-bangsa lain. Karena selama ini bangsa Israel dipimpin oleh Allah Yahweh yang teokratis, yang mereka nggak nampak Allahnya, mereka nggak tahu, nggak berwujud patung. Tetapi Tuhan berdaulat setiap kali bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, ada tiang awan, ada tiang api, itu menakutkan bangsa-bangsa lain. Wow, betapa luar biasanya sebenarnya bangsa Israel ya. Tetapi bangsa Israel ternyata tidak terima dengan hanya sekedar melihat Allah yang tidak nampak. Mereka kurang terima sehingga mereka menuntut satu kepemimpinan yang seperti bangsa-bangsa lain, kayak gitu ya. Disitulah titik kritisnya bangsa Israel tidak terjadi, kayak gitu ya. Dari kegelisahan itu mereka menangis, mereka menjerit di hadapan Tuhan karena mereka dapatin pemimpin-pemimpin mereka tidak lagi seperti yang dimau, tidak lagi menampilkan value-value roh yang takut akan Tuhan. Orang-orang mulai berdoa, mulai merintih di hadapan Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa, kita setiap kali, ya nggak tahu sekarang di STAK berdoa untuk doa syafaat hari Kamis atau biasanya hari Senin ada doa puasa, berdoa buat di bangsa, kita selalu berdoa. Punya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, punya pemimpin-pemimpin muda yang dibangkitkan, dan saat inilah kita semua terpanggil untuk menjadi jawaban atas doa kita. Seringkali kalau kita berdoa tendensinya adalah jawabannya adalah orang lain yang mendengarkan doa kita. Ada orang-orang yang muncul dari anak-anak Tuhan yang punya roh yang takut akan Tuhan, duduk di kepemimpinan pemerintahan, tetapi kita sendiri merasa, siapalah saya ini, saya hanyalah hamba Tuhan di desa yang kayak gimana. No, sekarang kita harus punya pemikiran bahwa ya, saya dipanggil sebagai seorang pemimpin yang akan melahirkan pemimpin berikutnya. Katakan amin atau berikan reaksi. Ya.